Hello Blues, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues. Diberi dana berlimpah, banyak manajer yang cemburu pada Lampard di Chelsea. Aktivitas transfer Chelsea ini sendiri diklaim oleh Kia Horapsian telah membuat banyak manajer klub lain merasa cemburu. Sebab mereka pasti ingin berada dalam posisi yang sama dengan Frank Lampard. Chelsea telah menghabiskan uang dengan sangat baik, ungkap Horapsian pada Talksport. Mereka mendukung Frank sepenuhnya, itulah kuncinya. Akan tetapi Horapsian menambahkan bahwa kemewahan tersebut memiliki dampak tersendiri. Lampard dituntut agar bisa membawa Chelsea meraih hasil-hasil bagus. Saya tahu banyak manajer yang berharap mereka didukung dengan cara itu. Saya pikir tekanan ada pada Chelsea untuk tampil apik, cetusnya. Kia Horapsian menambahkan Chelsea juga beruntung pada musim panas kali ini. Sebab menurutnya mereka bisa mendapatkan pemain-pemain yang dibelinya dengan harga sedikit miring. Pasar jual beli pemain masih akan berlanjut. Tapi setelah mengatakan itu, saya pikir Chelsea telah membeli apa yang mereka beli, tetapi mereka mungkin membayar hanya 20 atau 30% lebih rendah daripada yang akan mereka keluarkan di bursa transfer yang sibuk ini, ungkapnya. The Blues sejauh ini telah mengamankan servis Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Kai Havertz, Thiago Silva, dan Malang Sarr. Namun kabarnya Frank Lampard masih akan membeli 1 atau 2 pemain baru lagi. Salah satunya adalah penjaga gawang Rennes, Edouard Mendy. Michael Essien masuk staf kepelatihan klub Denmark. Michael Essien resmi menjabat sebagai salah satu anggota staf kepelatihan klub Denmark, North Highland untuk musim depan. Direktur olahraga Jan Laursen menyambut positif kedatangan Essien sebagai salah satu anggota anyar di staf kepelatihan mereka. Sebelum bergabung dengan North Highland, pria berusia 37 tahun tersebut sempat menjalani karir sebagai pemain sekaligus pelatih tim U19 klub asal Azerbaijan, Sabail. Selama 2 musim, Essien menghabiskan waktu bersama Sabail. Ia bermain sebanyak 14 kali di ajang liga. Michael memberikan kesan yang positif selama ia mengunjungi klub dan kami melanjutkan dialog dengannya setelah ia pulang. Kami merasa sangat senang dengan pengalaman yang ia rasakan soal filosofi klub kami lewat orang-orang yang ia temui dan lingkungan kami, ungkap Jan Laursen seperti dikutip dari Goal. Pada saat bersamaan, kunjungan Michael memberikan kami kesan yang sangat mendalam soal jumlah staf kepelatihan di lapangan sebagai bagian yang aktif berlatih dengan pemain yang bisa ditambah, tegas Laursen. Semasa masih aktif bermain, Essien mendulang reputasi sebagai salah satu gelandang terbaik di Liga Inggris ketika ia berseragam Chelsea. Ziyech dan Chilwell absen, Havertz dan Pulisic siap bela Chelsea pada partai pembuka Liga Inggris. Premier League musim 2020-2021 mulai bergulir akhir pekan ini. Chelsea dijadwalkan melakoni laga perdana pada Selasa 15 September 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Sayangnya, 2 rekrutan anyar The Blues dipastikan absen pada laga tersebut. Menurut laporan dari The Athletic, Ziyech masih menjalani pemulihan cedera lututnya yang ia dapat kala menghadapi Brighton and Hove Albion pada laga pramusim di Stadion Amex 29 Agustus silam. Pada pertandingan tersebut, gelandang asal Maroko itu harus ditarik keluar pada babak kedua. Sementara, Ben Chilwell mengalami cedera tumit yang ia derita kalau masih memperkuat Leicester City melawan Crystal Palace pada 4 Juli lalu. Saat ini, bek asal Inggris itu masih dalam proses pemulihan. Di sisi lain, Pulisic telah pulih dari masalah hamstring yang didapat di final Piala FA melawan Arsenal dan siap untuk tampil di laga pembuka Premier League. Sementara itu, sang rekrutan anyar Kai Havertz pun berpeluang besar melakukan debut bersama Chelsea pada laga tersebut. Patut kita tunggu plus racikan Lampard dengan skuadnya yang sangat kompetitif
di musim kali ini. Presiden Rennes mengkonfirmasi bahwa Edouard Mendy menyetujui kontrak 5 tahun dengan Chelsea. Presiden Rennes Nicolas Hulvert telah mengkonfirmasi bahwa Edouard Mendy ingin meninggalkan klub dan bergabung dengan Chelsea musim panas ini, dan dilaporkan telah menyetujui kesepakatan dengan tim Liga Premier tersebut. The Blues sangat dikaitkan dengan pemain Perancis itu setelah penampilan Kepa kurang maksimal di beberapa pertandingan musim lalu. RMC Sport mengklaim bahwa penjaga gawang berusia 28 tahun telah menyetujui kontrak 5 tahun dengan Chelsea, tetapi kedua klub tetap terpisah dari penilaian mereka terhadap pemain tersebut. Chelsea telah melayangkan tawaran sebesar 14 juta pounds, namun Rennes menolak tawaran tersebut. Klub Liga Prancis itu meminta 23 juta pound untuk Mendy. Namun, tampaknya hanya masalah waktu sebelum langkah tersebut terrealisasi. Menurut cuitan Twitter Benjamin Idrach, ketika ditanya tentang situasi Mendy yang sedang berlangsung, Hulvert berkata, "Kami telah memulai negosiasi resmi dengan Chelsea untuk menjual Edouard Mendy. Kami tahu sang pemain ingin pergi dan bergabung dengan Chelsea, tetapi kesepakatan saat ini belum selesai 100%. Jika Mendy menyelesaikan kepindahannya ke Stamford Bridge, maka masa depan Arrizabalaga akan dipertanyakan menyusul penampilannya yang di bawah standar menjelang akhir musim lalu." Frank Lampard ungkap peran penting yang bakal diemban Kai Havertz di Chelsea. Pelatih Chelsea Frank Lampard nampak sumringah setelah Kai Havertz datang. Ia bahkan telah mempersiapkan peran buat gelandang berdarah Jerman tersebut. Setelah cukup lama, Lampard akhirnya berbicara soal Havertz di situs resmi klub. Dia mengaku kalau dirinya telah menyadari kualitas pemain berusia 21 tahun tersebut sejak lama. "Dia adalah pemain yang saya kenal sejak lama dan sebagai sesama gelandang, saya telah memberi perhatian khusus buat pemain dengan tipe seperti itu sejak lama," ungkap Lampard. Banyak yang membandingkan Lampard dengan Havertz. Namun, Lampard sendiri merasa dirinya punya karakteristik berbeda dengan sang pemain. Dari situlah, ia jadi memiliki rancangan peran khusus buat dirinya. "Kai mungkin bisa bermain di area lebih depan dari saya dulu. Saya senang muncul dari dalam sebagai seorang gelandang, dan kebanyakan permainan apik Kai dalam beberapa musim terakhir lebih ke peran nomor 10, tambahnya. Jadi saya rasa ada perbedaan dalam permainan serta gaya kami. Namun dari segi apa yang bisa kami berikan kepada tim, cukup mirip dalam hal produktivitas gol dan assist." Lampard pun nampaknya telah mengadaptasikan strateginya guna mengakomodir kehadiran Havertz. Ia menanggalkan formasi 4-4-2 yang kerap digunakan pada musim lalu menjadi 4-2-3-1 seperti di laga uji coba kontra Brighton belum lama ini. Resmi, Christian Pulisic kenakan nomor punggung 10 dan Havertz menggunakan nomor 29 di Chelsea. Chelsea telah memberikan kaos nomor 10 untuk Christian Pulisic setelah Willian pindah ke Arsenal. Menurut The Athletic dikutip Daily Mail, pemain internasional Amerika itu telah mendapatkan jersey nomor 10 di London Barat yang telah dipakai oleh banyak nama terkenal selama bertahun-tahun. Selain Hazard dan Willian, nomor punggung 10 juga pernah dikenakan oleh pemain seperti Joe Cole, Juan Mata, dan Mark Hughes. Setelah bersinar musim lalu di Chelsea setelah kepindahannya dari Jerman, banyak yang melihat Pulisic sebagai penerus Hazard di Stamford Bridge di bawah asuhan Frank Lampard. Pulisic sering mengancam pertahanan lawan musim lalu dan akan berharap untuk melanjutkan dengan cara yang sama ketika Chelsea memulai musim 2020-2021 mereka. The Blues yang mengamankan tempat Liga Champions setelah finish keempat di musim lalu akan menghadapi Brighton dalam pertandingan pembukaan musim Liga Premier pada Selasa 15 September 2020 dini hari waktu Indonesia Barat. Athletic juga melaporkan bahwa Pulisic akan tampil di Stadion Amex setelah pulih dari cedera hamstring dan untuk Havertz akan menggunakan nomor 29. Tapi di Chelsea sudah ada yang menggunakan nomor 29 yaitu Fikayo Tomori. Menurut laporan Daily Mirror bahwa bek berumur 22 tahun tersebut akan pindah ke Everton dengan status pinjaman selama musim 2020-2021.
Dengan itu, tampaknya membuka jalan bagi Havertz untuk mendapatkan kaos yang dia inginkan. Jika Havertz benar-benar melakukannya dengan baik di Chelsea, nomor 29 tersebut mungkin akan menjadi nomor ikonik di Stamford Bridge. Branislav Ivanovic akan kembali ke Premier League. Mantan bek Chelsea, Branislav Ivanovic sedang dalam pembicaraan dengan West Brom yang baru promosi ke Premier League. Pemain berusia 36 tahun itu secara terbuka menegaskan ingin kembali ke Premier League setelah kontraknya bersama Zenit Saint Petersburg habis di musim panas ini. Walaupun sudah berusia 36 tahun, tetapi Ivanovic mempunyai kebugaran yang tinggi. Dia bermain 35 kali di musim lalu dengan Zenit di semua kompetisi dan berhasil mencetak 4 gol. West Brom akan mengontrak Ivanovic untuk 1 musim. Pengalamannya selama memperkuat Chelsea sangat dibutuhkan West Brom untuk mengarungi Liga Inggris musim 2020-2021. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu, atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!